Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu yang saya hormati, baik yang hadir di sini, di majelis ini, maupun yang menyaksikan kegiatan ini secara virtual. Saya ingin menyapa lebih dahulu Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Hajah Khafifah Indar Parawansa. Juga ibu-ibu pengurus pimpinan Pusat Muslimat NU. Ibu-ibu pengurus pimpinan wilayah Muslimat NU se-Indonesia, ibu-ibu pengurus pimpinan cabang Muslimat NU se-Indonesia, ibu-ibu pengurus pimpinan cabang istimewa Muslimat NU yang berada di mancanegara, dan kita ketahui mancanegara dimaksud mencakup sedunia kita sekarang ini. Ibu-ibu pengurus pimpinan anak cabang, ranting, dan anak ranting Muslimat NU se-Indonesia, dan para anggota Muslimat NU semuanya di Indonesia dan yang berada di luar negeri. Kita baru saja mengikuti kegiatan Ratib Zaman. Ini adalah dimulai dari dianutnya dan diamalkannya ajaran Thariqat Samaniyah di Indonesia, yang dalam catatan sejarah sejak perempat terakhir abad ke-18 dibawa oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, salah seorang ulama Indonesia yang terkenal di mancanegara, yang dicatat misalnya oleh Profesor Azyumardi Asra sebagai ulama pertama Nusantara yang riwayat hidupnya dicatat di dalam buku biografi ulama-ulama yang berkembang adalah Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Tetapi Thariqat Samaniyah juga dibawa oleh murid-murid Syekh Muhammad Saman ke daerah lain. Salah satunya yang kita sangat tahu adalah ke daerah Banjar melalui Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tetapi Indonesia ini luas. Indonesia antara masyarakat Palembang dan masyarakat Banjar mungkin sama-sama melantunkan dan mengamalkan Ratib Zaman. Tetapi seingat saya ada variasi cara melantunkan ratib ini antara tradisi kita di Palembang dengan yang ada di daerah Banjar sekarang ini. Mungkin juga berbeda dengan apa yang berkembang di Aceh. Di Aceh ada tari saman, ibu-ibu pasti tahu itu, yang sangat dinamis itu, yang menurut para sejarawan Aceh itu adalah
peninggalan dari Tarekat Samaniyah yang sekali lagi tokoh besar yang membawanya ke Indonesia adalah Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Ada muridnya yang dicatat di Aceh, dan kita semua tahu bahwa kepustakaan yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini diantaranya adalah yang menyangkut anjuran untuk berjuang, ajakan untuk berjuang menghadapi kekuatan penjajah dari Belanda yang kemudian melahirkan Perang Aceh. Perang Aceh itu disemangati oleh hikayat Perang Sabit, yang kalau bahasa Indonesia itu hikayat Perang Sabil, bahasa Aceh Perang Sabi. Dan hikayat Perang Sabi itu jelas-jelas salah satu sumber yang tertinggal menyebutkan bahwa itu dia terinspirasi dari bacaan terhadap karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Saya kira salah satu keuntungan kita adalah karena sangat luasnya Indonesia, sangat bervariasinya budaya Indonesia. Karena itulah para ulama kita selalu mengajak kita untuk mensyukuri kehadiran Indonesia, dan lebih-lebih lagi mensyukuri kehadiran Islam di tanah air kita, di Kepulauan Nusantara, dengan kelebihannya yang kadang-kadang tanpa kita sadari sebetulnya melebihi apa yang terdapat dalam tradisi masyarakat Muslim di negara-negara lain, termasuk di Timur Tengah. Mbah Maimun Zubair, populer kita sebut sebagai Mbah Mun, mengatakan sebetulnya kalau kita tahu apa yang terdapat di, katakanlah ya, di Mesir, anak beliau kan ada yang belajar di Mesir gitu, penghargaan terhadap belajar agama saja seperti di Indonesia, belajar agama Islam pada tingkat madrasah itu bahkan tidak dijumpai di sana. Ini yang kita kurang sadar, yang perlu selalu untuk kita lihat dan kita lihat lagi, sehingga kita akan menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus bersyukur bahwa para ulama kita dan founding fathers kita, tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia, mempunyai visi besar, sama-sama mempunyai visi besar. Ulama kita ingin perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak seluas kesultanan, tidak seluas itu saja. Jadi orang Palembang, ulama Palembang tidak ingin merdeka, yang merdeka itu seluas Palembang saja. Ulama Aceh juga begitu, ulama Minangkabau pun begitu, ulama-ulama di Jawa juga begitu. Andai kata kita merdeka masing-masing, bayangkan sulitnya untuk belajar di pesantren di Jawa, karena harus bawa paspor dan mungkin harus mengurus visa. Berkat visi besar itu, maka kita sekarang bisa menjadi satu dalam wilayah Indonesia dan bisa saling mengambil manfaat antara yang satu dengan yang lain. Mari ini kita syukuri. Mari ini setiap kali kita renungkan bersama, dan saya ingin pada petang ini
pada saat ini mengajak kita semua merenungkan salah satu kelebihan kita, yaitu kehadiran perempuan di Indonesia, perempuan Muslim khususnya, yang telah memberi sumbangan besar dalam perjuangan kita di Indonesia, termasuk dalam memajukan kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ini yang ingin saya ketengahkan pada kesempatan ini. Kita tahu bahwa Indonesia ini besar, tetapi mungkin kita kurang bisa melihatnya secara persis. Bahwa kita ini masyarakat dan bangsa besar dengan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural, yang menurut para ahli bercirikan pluralisme yang tersegmentasi dan terfragmentasi. Maksudnya apa? Bisa kita lihat di Indonesia ini dari angka-angka yang saya baca, yang diteliti oleh para antropolog, terdapat 1.336 suku bangsa. Bayangkan, 1.336. Luar biasa banyak. Nah, bayangkan juga bahwa kita ini punya 652 bahasa daerah. Di Sumsel saja, di negeri Palembang, itu tempo hari saya baca ada 22 bahasa daerah. Bahasa daerah di sini. Bisa paham 22 itu saja sudah hebat. Saya ini dibesarkan di Palembang, orang Palembang, tapi mau mengerti bahasa Kompleng itu minta ampun. Ya, minta ampun. Apalagi yang lain-lain gitu. Dan kalau bahasa Bugis lama, itu sudah sulit untuk mempelajarinya secara benar. Profesor Maltulada almarhum, ketika dia menyusun disertasi berbasis naskah peninggalan lama di Bugis, dia terpaksa mengambil promotor dari negeri Belanda karena ahlinya berada di Belanda. Bayangkan, orang Bugis, lahir di Bugis, meneliti naskah Bugis, tapi promotornya harus diambil dari Belanda. Ini tantangan kita untuk lebih paham tradisi-tradisi yang ada di tempat kita, dimanapun berada. Saya agak untung, ibu-ibu sekalian, pernah belajar tidak lama di Yogyakarta. Itu suami dari ketua pimpinan wilayah Muslimat NU kita ini, Pak Firdaus, lebih lama dari saya. Dan pernah mondok di Krapia. Saya tidak mondok gitu. Tapi saya mengenal baik Al-Mukarram, Kiai Alim Maksum gitu. Karena saya sering mengurus kawan-kawan mahasiswa yang ingin ujian lisan dengan beliau. Gitu. Dan untuk mengurusnya itu harus pergi ke Krapia. Sebab dulu saya kira kita di Jogja tahu pada saat lulus sarjana muda memasuki program doktoral, itu kemudian kalau ada mata pelajaran yang tidak lulus, mata kuliah tidak lulus, maka setelah 2 kali itu kemudian diserahkan kepada dosennya masing-masing. Saya kebetulan lulus yang pertama, jadi saya tidak perlu ke tempat Kiai Ali. Tapi saya sekarang merasa beruntung sekali mendapat barokah dari kunjungan berkali-kali
kepada Kiai Ali Maksum ini sehingga beliau hafal nama saya gitu. Kalau Pak Firdaus tentu lebih banyak mendapat keberkatan dari kesempatan untuk belajar seluas-luasnya di Pondok Pesantren Krapia ini. Tapi walaupun saya sebentar, saya masih bisa mengikuti kuliah atau ceramahnya Gus Baha yang banyak bahasa Jawa itu. Ya, istri saya tidak pernah ke Jawa, tidak pernah belajar ke Jawa. Ketika saya mendengar itu dan kebetulan bahasanya bahasa Jawa, istri saya pemahamannya nol. Iya, zero understanding kata orang Inggris. Ya. Jadi ini yang harus kita syukuri gitu. Tapi kalau lebih dari itu juga saya tidak tahu. Ini karena kebetulan pernah belajar di Yogyakarta dan sedikit bergaul dengan teman-teman saya yang berasal dari Jawa, tetangga-tetangga Jawa saya, itu sangat membantu. Sekali lagi, Indonesia ini luas. Bahasa daerahnya 652. Kalau bisa menguasai 652 ini, sudah cukup hidup dengan itu. Iya. Nggak tahu bahasa Inggris, saya kira nggak apa-apa. Keahlian itu dibutuhkan orang. Gitu. Tapi pasti nggak bisa. Iya. 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 Ini ada Bu Wit, tetangga saya yang berasal dari Solo ya, Solo Tigo gitu. Teman kuliahnya Pak Jokowi karena beliau belajar di UGM di Palembang sini nggak mau ngomong bahasa Jawa. Jadi itulah Indonesia yang perlu kita syukuri. Berapa jumlah penduduk kita? 267 juta penduduk. Ini luar biasa. Dan 267 juta penduduk ini tempatnya di mana? Tersebar di berbagai pulau, besar dan kecil. Jumlahnya berapa pulau itu? 17.504 pulaunya itu. Jadi Indonesia ini besar sekali. Nah, ulama-ulama kita dulu mempunyai visi besar. Indonesia yang dibayangkan merdeka dan diperjuangkan merdeka, dipertahankan kemerdekaannya itu harus sebesar itu. Sebesar Kepulauan Nusantara sekarang ini, karena itu kita di NU menyebutnya Islam Nusantara. Islam di Kepulauan Nusantara. Ini yang harus kita pahami bersama. Nah, tentu pluralitas seperti yang terbayangkan itu tadi punya tantangannya sendiri ya. Kita mempunyai situasi pluralitas yang tidak mudah untuk katakanlah dikembangkan menjadi sebuah kesatuan yang sekarang kita sebut sebagai NKRI itu secara mudah. Saya kira itu tidak mungkin karena pluralitas kita ini berbeda dengan situasi Amerika yang juga plural. Di Amerika Serikat itu para imigran yang datang ke sana dari berbagai benua, ada yang dari benua Eropa dan banyak sekali dari benua Eropa, ada yang dari benua Asia, dari Afrika, dan itu semua ternyata secara bertahap bisa melebur menjadi satu, membentuk satu budaya yang disebut sebagai budaya
Amerika. Ini sering disebut sebagai kuali besar, melting pot, bercampur dalam kuali itu berbagai-bagai bangsa ini sehingga membentuk budaya Amerika sekarang. Sekarang saya kira Amerika tidak serumit kita. Ketika Barack Obama terpilih sebagai presiden, saya membayangkan problemnya sudah sangat ringan. Sebab Barack Obama itu anak imigran dari Afrika yang beragama Islam ayahnya. Jadi ketika dia bisa terpilih, bayangan saya problem kebangsaan dan budaya di Amerika itu betul-betul sudah katakanlah sudah tidak mungkin lagi seperti dulu yang sangat terpecah itu. Sekarang kalau kita ikuti kampanye presiden yang baru lalu, argumen yang digunakan ketika berdebat itu adalah kepentingan Amerika, bukan kepentingan agama lagi, bukan kepentingan suku lagi. Nah, kita sebetulnya mengidealkan itu. Ketika berbicara kepentingan bersama, mestinya juga seperti itu. Tetapi ulama kita yakin pada suatu saat kita akan menjadi bangsa yang besar yang bisa katakanlah mengatasi problem-problem dalam masyarakat yang masih ada pada masa lalu dan pada masa sekarang. Saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian melihat lebih jauh. Indonesia ini adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk muslim itu di dunia ini jumlahnya 23% dari penduduk dunia. Yang terbesar itu ada di Indonesia. 87% dari seluruh penduduk Indonesia yang diperkirakan 267 juta adalah beragama Islam, Muslim dan Muslimat. Ya. Indonesia ini juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ingat, negara-negara di dunia ini tidak semuanya berbentuk demokrasi. Sistem politik dan kenegaraannya ada yang demokrasi, ada yang bukan. Di Saudi misalnya kerajaan. Ya, jadi tidak ada pemilihan raja. Raja itu dibentuk melalui tradisi kerajaan yang dibangun oleh pendiri Arab Saudi sekarang, berasal dari keluarga Ibnu Saud, tetapi selalu problem yang bersifat kerajaan ini ada ketidakpastian dalam penggantian kekuasaan dan kadang-kadang itu harus berdarah-darah. Yang saya dengar terakhir, Raja Yordania itu ternyata sekarang ini Raja Abdullah itu menahan adiknya, ya, karena adiknya disenyalir oleh mereka berusaha melakukan kudeta, merebut kekuasaan yang dipegang oleh kakaknya, dan sebagian militer Yordania terpengaruh oleh gerakan itu. Negara demokrasi tidak akan mengalami itu karena ada mekanisme penggantian kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum. Nah, negara demokrasi menjadi superpower, bukan Singapura. Singapura itu memang mungkin lebih awal maju melakukan modernisasi dari tetapi dibayangkan tidak mungkin. Ya, diprediksi tidak mungkin. Thailand juga begitu. Gitu. Kalau
Kalau Brunei Darussalam, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu, sekarang ibu-ibu pernah ke sana, akan mudah membayangkan bahwa ini tidak mungkin menjadi negara superpower gitu. Jadi itu anunya untuk level Indonesia. Ini prediksinya prediksi ilmiah, bukan sekadar cita-cita, bukan sekadar harapan kita. Perhitungannya itu ilmiah. Kalau kita masih belum terbiasa menggunakan perhitungan ilmiah, saya ingin cerita sedikit ya, pengalaman kecil saya ketika menghadiri pernikahan anak dari sepupu saya, jadi keponakan saya dari sepupu yang menikah dengan orang Denmark. Ya, orang Denmark itu sudah lama masuk Islam, waktu itu membuka usaha di Shanghai gitu. Tiba-tiba berkenalan dengan keponakan ini semasa di Jakarta gitu. Akhirnya sepakat untuk menikah. Saya diminta untuk duduk selain memberi sambutan bersama rombongan, kalau orang Palembang nyebutnya meja dengan rombongan besan, ya, rombongan besan gitu. Apa salah satu pertanyaan awalnya kepada saya, Indonesia ini pertumbuhan ekonominya berapa sekarang? Ya, untung saya baru baca, ya, sehingga bisa menjawab. Jadi saya membayangkan kalau kita bebesanan di Palembang, apa aduh yang namanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, tapi mereka terbiasa menggunakan ukuran-ukuran ilmiah gitu. Termasuk ketika melihat bahwa Indonesia ini yang mungkin menjadi negara superpower. Karena itu, kalau sekarang di masa pandemi kita mendengar banyak investor yang ingin masuk ke Indonesia, itu wajar. Ya, dan kalau sekarang kita tahu Singapura khawatir kalau investasi di Indonesia itu jauh-jauh dari Singapura akan memukul perekonomian Singapura. Jadi ini yang kita patut syukuri. Ya. Nah, bahkan itu ada perkiraan. Saya kira kita pernah membaca bahwa pada 2040 Indonesia itu akan masuk dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia. 5 besar. Ya, jadi ini yang saya kira membuat kita harus bersyukur sekaligus optimis. Anak cucu kita yakin bisa dititipkan dan hidup di Indonesia dengan gambaran masa depan seperti ini. Ini variasinya begitu. Ya. 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 Apakah perkiraan optimis seperti itu akan berhasil terwujud? Ini pertanyaan. Kita yakin ya. Sebab Indonesia ini sudah berkembang menjadi negara dengan percepatan dan pencapaian yang semakin jelas di berbagai bidang, termasuk dalam sains dan teknologi. Ya. Itu yang membuat kita optimis. Lihat saja ya, perkembangan semasa pandemi COVID-19 sekarang ini. Tiba-tiba kita ada temuan Genus sebagai teknologi rapid test yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada ya. Iya, profesor itu ya. Itu kuat, profesor kuat ya. Itu tidak ada di negeri muslim lain.
Tidak ada di Asia Tenggara. Indonesia kok bisa? Walaupun masih terus kita berusaha perbaiki. Kalau yang lain tinggal beli saja, hanya beli dan menggunakannya gitu. Tidak ada. Orang Indonesia itu saya lihat kreatif itu ya. Itu harus diakui gitu kan. Apalagi kalau nanti riset vaksin yang dilaksanakan oleh Undip, gagasan Profesor Terawan itu berhasil, pasti itu dunia membutuhkannya. Karena sekarang ini ada keterbatasan produksi vaksin, rebutan, suplainya tidak cukup dengan kebutuhan. Hukum ekonomi kan begitu kan, kalau supply lebih kecil dari demand, pasti kebutuhannya tinggi dan harganya juga tinggi. Iya. Jadi kelebihan Indonesia kelihatan dalam bidang sains dan teknologi ini. Ini objektif gitu. Nah, jadi saya kira itu yang kita patut peduli ya. Pertanyaannya, mengapa Indonesia bisa memperoleh pencapaian seperti dan semaju sekarang? Mengapa bisa? Tentu ada banyak faktor yang bisa diurai, bisa diteliti. Tapi di antara faktor terpenting, ya itu tidak lain peran perempuan. Khususnya. Ya, ya. Jadi itu peran perempuan menurut saya harus diberikan acungan jempol bagi kemajuan Indonesia. Malah 2 jempol ya, dua jempol ya. Nah, ini yang coba kita lihat saja yang mudah-mudah ya. Dalam soal pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu otak besar adalah Ibu Sri Mulyani. Dia berkali-kali terpilih menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Ngalahkan lanang, ngalahkan bule. Iya, ini muslimat Indonesia, perempuan Indonesia. Ini pertanda bahwa perempuan Indonesia itu kuat gitu. Nah, ini yang contoh yang pasti ini ya. Konon katanya Saudi itu mulai berubah sikapnya terhadap pembatasan-pembatasan perempuan itu karena melihat tokoh seperti Sri Mulyani, Retno Marsudi gitu, yang kalau berunding dengan pemerintah Saudi pinternya luar biasa. Iya, iya. Nanti itu soal itu. Ya, itu yang kita lihat ya. Contohnya itu dalam bidang pembangunan ekonomi. Mengapa bisa? Ya, mengapa bisa? Dalam tradisi Islam di Nusantara ternyata dia bisa karena tidak ada kendala agama bagi perempuan untuk mengembangkan potensi positif yang dimilikinya. Tidak ada kendala agama gitu. Ini yang saya kira bisa kita bandingkan dengan di Timur Tengah. Di Arab Saudi itu bahannya baru-baru ini saja. Perempuan diperbolehkan nyetir gitu. Ya, baru-baru ini saja. Dulu ada kasus ketika ada perempuan dia statusnya anak, ibunya sakit. Tidak ada sopir yang bisa membawanya ke rumah sakit. Dia terpaksa nyetir sendiri dan itu kemudian diadili. Dihukum 18 bulan. 18 bulan. Bayangkan gitu. Indonesia tidak ada masalah dari dulu. Mana ada masalah seperti itu gitu. Ada fatwa ya yang larangan menyalakan AC
ketika laki-laki tidak ada di rumah, agar orang tahu bahwa di rumah itu tidak ada perempuan gitu. Tafsirannya menyalahkan perempuan. Iya, kalau ketika musim panas, Saudi itu kan kita tahu panasnya luar biasa. Tidak boleh fatwa itu ngedukasi. Yang disalahkan betino, bukan lanangnya yang punya pikiran seperti itu gitu kan. Jadi lebih parah lagi itu pandangan agama Taliban di Afghanistan. Saya kira kita masih ingat, begitu mereka berkuasa, perempuan diusir dari sekolah-sekolah, harus di rumah. Ya, nah, mereka harus berada di rumah sehingga akhirnya ada mahasiswi Fakultas Kedokteran hampir lulus jadi dokter, tidak masuk kuliah lagi. Tafsir keagamaan yang menempatkan perempuan tidak mungkin berkembang potensinya. Indonesia tidak begitu, gitu. Ulama-ulama kita tidak begitu. Ya, kita bisa sekarang ini berperan dan belajar di bidang apa saja. Ini saya kira kita harus akui. Karena itu kemudian perempuan muslimat di Indonesia sudah memberi sumbangan sangat besar dalam kemajuan Indonesia. Ya, lihat contoh-contohnya ya. Saya ingin menyinggung itu tadi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, pernah menjabat Wakil Ketua DPR, pernah jadi Menteri malah 2 kali ya, seingat saya 2 kali, dan sekarang Gubernur Jawa Timur. Apa ada tokoh seperti itu di negeri Muslim lain? Pernah jadi Wakil Ketua DPR, pernah jadi Menteri, sekarang mimpin Jawa Timur, provinsi besar itu. Iya, itu. Jadi itu. Kita lihat di Palembang, ada sekarang Rektor UIN Denpasar, Ibu Profesor Nyayu Khadijah. Dulu di Unsur ada Ibu Badia, Profesor Badia ya. Ibu Nyayu Khadijah sumber agama dan ajaran Islam dalam tradisi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah secara kreatif dan kontekstual, ke dalam tradisi luhur masyarakat dan budaya Indonesia. Dan ini bukan sesuatu yang baru, terjadi pada sekarang, bukan hanya sekarang, sejak dulu itu. Saya ingin memberi contoh kecil saja ya mengenai ini ya. Dari pengkajian sejarah, kita akan menemukan nama banyak tokoh perempuan. Dalam konteks Palembang, ada tokoh yang namanya Syaikhoh Fatimah. Syaikhoh Fatimah binti Abdus Somad Al-Palimbani. Siapa tokoh ini? Beliau kalau kita baca biografi Syekh Nawawi Banten adalah salah satu guru terawal dari ulama besar kita ini. Jadi Syekh Nawawi Banten itu pernah belajar pada tahap awalnya dengan Syaikhoh Fatimah, anak Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Ngajar wong lanang. Iya. Ibu kita itu kan. Ibu luar biasa. Orang-orang Indonesia itu ya. Siapa pula ini? Kok bisa seperti itu? Dia itu
mengajar Syekh Nawawi Banten itu pada tahap awal Syekh Nawawi ke Mekah, jadi sekitar 1830 awal ya. Nah, Syekhah Fatimah ini dicatat sebagai ulama perempuan yang ahli hadis. Dia hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, dan Ahmad bin Hambal ya, Musnad Ahmad bin Hambal. Dia hafal itu. Ya. Sehingga kata Gus Muwafiq, dari bacaan Gus Muwafiq, dia itu dikenal sebagai Hadratus Syekhah. Jadi ada Hadratus Syekh, nah, Hadratus Syekhahnya itu orang Palembang. Ya. Sebelumnya itu, sebelum Hadratus Syekh yang hafal kutubus sittah itu. Ya. Nah, ini yang kita harus, artinya apa? Tradisi Islam Aswaja yang dikembangkan oleh ulama-ulama di Nusantara ini itu secara kreatif itu dikembangkannya. Kadang-kadang tidak perlu ribut-ribut, tapi diterjemahkan ke dalam tindakan. Saya jadi ingat ini kan, ini Ketua Muslimat cabang Palembang ini, Dr. Haja Izzah Jen Sukri, ya. Ayahnya Allah yarham Kiai Haji Muhammad Jen, biasa kita panggil Abah, itu pernah mengatakan kepada saya bahwa di antara anak-anaknya yang perempuanlah yang kelihatannya berpotensi menggantikan dirinya. Saya waktu itu belum mendirikan pesantren ini beliau. Ya, bicara kepada saya seperti itu gitu kan. Nah, isyarat beliau ini mungkin sudah dari langit ya, isyarat beliau ini. Tetapi saya sebut sebagai kreatif karena Iza ini, Adinda Iza ini ternyata dilatih oleh beliau untuk bisa semua keterampilan laki-laki. Iya. Iya. Sehingga memang bisa mengambil peran seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, saya kira Ibu Khofifah itu begitu juga kan. Ibu Khofifah itu satu-satunya perempuan yang bisa menjadi pimpinan PMII ya di Jawa Timur itu. Ya, biasanya laki-laki semua itu kan. Jadi ini ya, dan sekarang ini terbukti kita hadir di pesantren Muqimus Sunnah yang bagian perempuan, dan ini pesantren ini ternyata berkembang sangat pesat ya. Ya, alhamdulillah, kita harus bersyukur. Nah, karena itu saya selalu ingin tekankan sisi kreatif dan kontekstual dalam menerjemahkan ajaran-ajaran wal jamaah. Ya, tanpa kita perlu harus berdebat, ternyata seperti itu yang dilatihkan kepada Adinda Iza gitu. Dan itu menjadi kunci dari perannya sekarang. Silakan tanya, nak nyupir apa baca? Iya, silakan tanya sendiri gitu. Jadi ulama NU itu bukan hanya kreatif membuat guyon. Iya. Kalau soal guyon, iya sangat kreatif gitu kan. Dan tokohnya adalah Gus Dur gitu. Ya. Gus Dur itu ini sekadar yang saya tahu ibu-ibu sekalian, pernah membuat Raja Arab Saudi pada masa dia berkunjung ke sana itu tertawa lebar ya, tertawa lebar sehingga kemudian itu dipotret
direkam oleh TV Saudi dan disiarkan berulang-ulang. Mereka tidak pernah melihat gigi dari rajanya itu. Iya, tidak pernah melihat itu. Ketika Gus Dur berkunjung, dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Apa yang diceritakan Gus Dur? Tentu pertanyaan begitu. Rupanya kata Gus Dur, kiai-kiai Indonesia itu penguasaan bahasa Arabnya tinggi, tetapi umumnya bahasa Arab kitab. Sementara yang dilihat di Saudi ini kan sudah ada banyak papan-papan pengumuman yang menggunakan bahasa Arab modern. Tiba-tiba ketika melewati jalan tertentu menuju Masjidil Haram, ada larangan mamnu'ud dukhul. Mamnu'ud dukhul. Lah kiainya kan memaham dengan pemahaman kitab kuning. Di kitab kuning dukhul itu kan hubungan seks suami istri. Jadi kemudian kiai itu bilang orang Arab ini terlalu ini. Iya, masa yang begituan di jalan. Ini yang membuat Raja Saudi itu tertawa terbahak-bahak. Iya, iya. Ada kejutan orisinal kiai-kiai kita itu. Jadi saya kira contoh seperti itu banyak sekali. Dan itu dan itu saya kira yang bukan hanya terjadi dalam soal guyon. Terjemahan kreatif, terjemahan yang kontekstual, ini tantangan kita. Saya berharap di masa depan kita akan melihat potensi lembaga-lembaga pendidikan kita yang lebih mengerti potensi yang dimiliki oleh perempuan karena akan sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan hidup kita semua dan anak cucu kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyatil nahdlatil ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkati dan ridhoi, dan kami selalu bisa mengambil manfaat kebaikan dari segala usaha yang tulus diberikan oleh para muslimat kami, muslimat Nahdlatul Ulama yang berjuang secara ikhlas di jalan kebaikan menuju kemaslahatan bersama dengan kemudahan-Mu, dengan berkah ridha-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.